Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatullah dari kelas SI Reguler 5A. Di sini saya akan menjelaskan tentang cost benefit pengembangan sistem informasi repository kerja praktik Fakultas Ilmu Komputer Unsri berbasis website. Oke, langsung saja untuk penjelasannya. Di sini ada rancangan anggaran biaya pengembangan sistem informasi. Yang pertama itu ada biaya pengadaan, yang dimana biaya pengadaan ini terdiri dari biaya pembelian perangkat keras dan biaya manajemen dan staf. Biaya pembelian perangkat keras ini sekitar 5 juta dan biaya manajemen dan staf ini sekitar 1 juta. Selanjutnya itu ada biaya proyek, yang dimana terdapat beberapa poin. Poin pertama itu tahap perencanaan. Di sini terdapat biaya wawancara dan perjalanan sebesar 1.075.000, dan selanjutnya itu biaya peralatan dan sewa mobil sebesar 600.000, dan selanjutnya biaya tenaga ahli itu sekitar 400.000. Poin berikutnya ada tahap analisis sistem, di mana terdapat biaya pengumpulan data sebesar Rp750.000, biaya ATK dan dokumentasi itu sekitar Rp600.000, dan biaya manajemen dan staf itu Rp400.000. Selanjutnya, poin tahap desain sistem, terdapat biaya peralatan dokumentasi sebesar Rp1.350.000, biaya pembuatan desain sebesar Rp4.350.000, dan biaya manajemen dan staf Rp600.000. Untuk poin berikutnya itu ada tahap konstruksi sistem, di mana terdapat biaya development system sebesar Rp8.850.000, biaya peralatan itu sebesar Rp2.200.000, biaya dokumentasi sebesar Rp350.000, biaya testing sebesar Rp3.450.000, dan biaya manajemen dan staf itu sebesar Rp300.000. Dan untuk poin terakhir itu ada tahap implementasi, di mana di sini terdapat biaya pembelian hardware sebesar Rp850.000, biaya menghubungkan sistem ke server itu sebesar Rp5.150.000, biaya rapat itu sebesar Rp1.500.000, biaya dokumentasi itu sebesar Rp400.000, biaya peralatan Rp200.000. Ini uang yang keluar ini terjadi pada tahun ke-0. Selanjutnya itu biaya operasi dan perawatan. Nah, untuk biaya operasi dan perawatan ini terdapat biaya manajemen malware, yang dimana dimulai pada tahun pertama, yaitu sebesar Rp350.000. Untuk tahun kedua itu sebesar Rp400.000, dan untuk tahun ketiga itu Rp500.000. Selanjutnya biaya pemulihan data itu sebesar Rp650.000 untuk tahun pertama, Rp650.000 untuk tahun kedua, dan Rp800.000 untuk tahun ketiga. Biaya perawatan hardware untuk tahun pertama itu Rp500.000, untuk tahun kedua Rp550.000, dan untuk tahun ketiga itu Rp625.000. Sehingga didapatkan total biaya pada tahun ke-0 itu sebesar Rp39.375.000, dan untuk tahun ke pertama atau tahun ke-1 itu Rp1.500.000, tahun kedua itu Rp1.600.000, dan untuk tahun ketiga itu sebesar Rp1.925.000. Selanjutnya itu keuntungan berwujud. Di sini terdapat beberapa poin. Yang pertama itu pengurangan biaya operasional. Tentu untuk keuntungan ini dapat diambil pada tahun pertama, yaitu 4 juta rupiah. Untuk tahun kedua itu Rp4.500.000, dan untuk tahun ketiga itu juga Rp4.500.000. Selanjutnya itu pengurangan biaya karena kesalahan proses. Pada tahun pertama itu Rp1.550.000, untuk tahun kedua itu Rp1.600.000, dan tahun ketiga itu Rp1.500.000. Yang ketiga, ini salah tulis, yaitu pengurangan biaya persediaan. Untuk tahun pertama itu Rp9 juta, dan untuk tahun kedua itu Rp9 juta, dan tahun ketiga juga Rp9 juta, sehingga didapatkan total wujud itu untuk tahun pertama sebesar Rp14.550.000, tahun kedua Rp15.100.000, dan tahun ketiga Rp15 juta. Selanjutnya keuntungan tidak berwujud.
Yang pertama itu ada peningkatan layanan. Pada tahun pertama itu sebesar 3 juta rupiah, tahun kedua itu 4.500.000 rupiah, dan tahun ketiga itu 4.500.000 rupiah juga. Selanjutnya peningkatan kepuasan kerja. Pada tahun pertama sebesar 2.500.000 rupiah, tahun kedua itu 2.500.000 rupiah, dan tahun ketiga juga 2.500.000 rupiah. Untuk peningkatan kualitas keputusan manajemen, termasuk juga keuntungan tidak terwujud, pada tahun pertama yaitu 2 juta rupiah, dan tahun kedua itu 3.270.000 rupiah, dan tahun ketiga itu 3.300.000 rupiah. Sehingga didapat total tak wujud itu sebesar 7.500.000 rupiah pada tahun pertama, 10.270.000 rupiah pada tahun kedua, dan 10.300.000 pada tahun ketiga. Untuk total manfaat itu ada sebesar 22.050.000 rupiah pada tahun pertama, pada tahun kedua itu 25.370.000 rupiah pada tahun kedua, dan untuk tahun ketiga itu 25.300.000 rupiah. Sehingga untuk profit, yaitu selisih antara total manfaat dan total biaya, pada tahun pertama itu adalah 20.550.000 rupiah, pada tahun kedua 23.770.000 rupiah, dan pada tahun ketiga itu 23.375.000 rupiah. Selanjutnya itu adalah analisis dari rancangan anggaran biaya tersebut untuk menghitung cost benefitnya. Yang pertama itu ada nilai payback period. Perhitungan analisis payback period adalah sebagai berikut. Yang dimana di sini diambil dari total biaya pengadaan sistem pada tahun 0, yaitu sebesar 39.375.000 rupiah, dikurang dengan profit pada tahun pertama, yaitu sebesar 20.550.000 rupiah. Sehingga untuk sisa biaya sistem pada tahun pertama itu sebesar 18.825.000 rupiah. Sehingga untuk sisanya itu adalah 18.825.000 rupiah dibagi dengan 39.375.000 rupiah dikali dengan 1 tahun, yaitu didapat hasilnya 0,47 tahun, dan ditambah 1 karena pada tahun pertama, sehingga didapat hasilnya itu 1,47 tahun. Sehingga payback periode ini sudah dapat dicapai pada tahun ke-1. Adapun secara detailnya itu adalah 1,47 tahun. Dari fakta tadi dapat disimpulkan bahwasannya yang ditanamkan pada rancangan sistem ini akan mencapai titik impas pada waktu 1,47 tahun, yang berarti bahwa pada tahun kedua dan tahun selanjutnya itu pihak fakultas mulai dapat mengambil keuntungannya dari sistem tersebut. Selanjutnya itu ada analisa return on investment atau ROI. Dengan metode ini, maka persentase manfaat yang dihasilkan oleh sistem tersebut dapat dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan sistem tersebut. Untuk menghitung ROI, kita harus menentukan total biaya dan total manfaatnya terlebih dahulu. Untuk total biaya itu dihitung dari total biaya pengadaan sistem pada tahun ke-0 itu sebesar 39.375.000 rupiah. Lalu ditambah dengan biaya perawatan sistem pada tahun pertama yaitu sebesar 1.500.000 rupiah. Ditambah dengan biaya perawatan sistem tahun kedua itu sebesar 1.600.000 rupiah, dan ditambah dengan biaya perawatan sistem pada tahun ketiga yaitu sebesar 1.925.000 rupiah. Sehingga didapatlah total biayanya itu sebesar 44.400.000 rupiah. Selanjutnya untuk total manfaat itu dihitung pada tahun pertama yaitu sebesar 22.050.000 rupiah, pada tahun kedua itu 25.370.000 rupiah, dan pada tahun ketiga itu 25.300.000 rupiah. Maka didapatlah hasil dari total manfaatnya itu sebesar 72.720.000 rupiah. Dan total biaya dan total manfaat tadi kita masukkan ke dalam rumus sehingga didapatlah hasil akhirnya itu sebesar 63,78%. Ini artinya bahwa sistem akan memberikan keuntungan pada tahun ketiga sebesar 63,78% dari biaya pengembangannya, sehingga sistem ini layak digunakan bagi pihak fakultas. Selanjutnya itu ada net present value atau NPV. Perhitungan analisis NPV bisa dilakukan dengan menggunakan rumus seperti berikut.
Di sini saya menentukan tingkat suhu di sini saya menentukan tingkat suku bunga diskontonya itu sebesar 15%. Maka hasilnya adalah seperti berikut. Didapat nilai NPV-nya itu sebesar 11.837.540 rupiah. Dari hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwasanya jumlah keuntungan yang diterima sekarang oleh pihak fakultas pada tahun ketiga apabila sistem ini diterapkan adalah sebesar Rp11.837.540 atau NPV lebih besar dari 0. Maka proyek tersebut layak dilaksanakan. Next, untuk analisa terakhir yaitu tingkat pengembalian internal atau IRR. Metode ini mencari tingkat suku bunga yang menjadikan jumlah sekarang dari tiap-tiap prosit yang didiskontokan dengan tingkat bunga tersebut sama besarnya dengan nilai sekarang dari nilai proyek. Misalnya, I1 atau bunga pertama itu sebesar 15%, maka NPV satunya itu sebesar 11 juta rupiah, 11.837.540 rupiah. Nilai NPV positif. Dan jika untuk I2-nya itu suku bunga kita mengirakan sebesar 20%, maka NPV 2-nya akan seperti berikut. Dimasukkan ke dalam rumus dan didapatlah hasil dari NPV 2-nya itu sebesar 7.784.143 rupiah. Dari hasil tersebut, kita akan memasukkan ke dalam rumus IRR, sehingga untuk perhitungan IRR adalah sebagai berikut. Dan didapatlah hasil akhirnya yaitu sebesar 29,6%. Artinya proyek ini akan menghasilkan keuntungan dengan tingkat bunga 29,6% per tahun. Apabila tingkat bunga pengembalian atau rate of return yang diinginkan 15% per tahun, maka IRR ini sudah cukup melebihi dari 15%. Dengan kata lain, proyek dapat diterima. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.